Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kita mengenal ada sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam. Zubair terlahir dengan nama Abu Abdullah Zubair bin Al-Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi. Selain sebagai sahabat Rasulullah, Zubair juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah SAW, sehingga merupakan keponakan dari Khadijah. Adapun ibu Zubair bin Awam adalah Safiyah bin Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah SAW. Zubair memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Abdul Ka'bah dan Sa'ib. Saat Zubair masih kecil, ayahnya meninggal, sehingga ia harus tumbuh di panti asuhan bersama ibunya. Oleh karena itu, Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh, bahkan ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, sahabat Nabi yang pemberani. Saat berusia 15 tahun, Zubair memeluk agama Islam di Mekah melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu tentu menimbulkan reaksi yang keras dari kaum Quraisy. Mereka semua mencela agama beliau, bahkan dari keluarganya sekalipun. Sehingga suatu hari, salah seorang paman dari Zubair marah setelah mengetahui kabar bahwa ia memeluk agama Islam. Ia menggulung Zubair dengan tikar, kemudian membakarnya. Selain itu, sang paman juga memaksa beliau untuk kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Akan tetapi, Zubair tidak goyah. Ia tetap yakin pada keputusannya untuk memeluk agama Islam. Zubair bin Awam mengucapkan dengan tegas bahwa tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya. Beliau merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang beragama Islam. Selain itu, dalam pemilihan khalifah setelah Umar, Zubair menjadi salah satu ahli syura. Jumlah sahabat Nabi yang menjadi ahli syura saat itu adalah 6 orang. Hal itu pun menjadi bukti atau pengakuan akan keilmuan dan kematangannya. Saat terjadi penganiayaan kepada Rasulullah SAW maupun para sahabat oleh kaum Quraisy semakin intens, Zubair menyarankan untuk pindah ke Abyssinia. Dengan demikian, mereka dapat hidup dengan aman dan terlindungi di bawah asuhan raja yang adil, yaitu Negus. Zubair termasuk dalam salah satu dari 15 orang pertama yang memutuskan untuk hijrah ke Abyssinia pada tahun 615 Masehi. Sayangnya, kehadiran seorang pria Abyssinia untuk melawan Raja Negus demi merebut tahta kerajaan, hal tersebut sempat membuat kaum muslim takut. Untungnya raja menang dalam menghadapi perlawanan tersebut. Setelah mendengar mengenai kondisi Mekah yang sudah aman, Zubair beserta rombongan memutuskan untuk kembali. Mereka berada di kampung halaman, yaitu Mekah,
pada tahun 619. Akan tetapi, ternyata kabar tersebut adalah kabar yang palsu. Sehingga akhirnya mereka memasuki kota secara sembunyi-sembunyi. Rombongan Zubair tinggal di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Ia pun menjadi banyak belajar tentang perintah, larangan, serta prinsip-prinsip kehidupan dalam agama Islam. Pada tahun 622, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Zubair pun memilih ikut dan diberikan sebidang tanah untuk membangun rumah. Zubair banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Nah, adapun beberapa kisah dari Zubair yang dapat dijadikan teladan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beliau setia memeluk agama Islam. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Zubair merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang memeluk agama Islam. Bahkan sampai membuat pamannya marah besar hingga berniat untuk membakarnya. Akan tetapi keyakinan Zubair tidak goyah. Ia tetap setia pada pilihannya, yaitu agama Islam. Yang kedua, menghunus pedang pertama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurah dan Ibnu al-Musayyib mengatakan bahwa Zubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu Nabi Muhammad SAW. Saat Zubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seorang berteriak bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW segera menemui Zubair bin Awam. "Wahai Zubair, ada apa?" tanya Rasulullah. "Saya baru saja mendengar kabar bahwa Anda telah dibunuh," jawab Zubair. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi. Zubair kemudian menjawab, "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekah. Demi Allah, saat itu merupakan awal perjuangan dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah, sehingga masih banyak mendapatkan protes." Yang ketiga, pembawa kabar hasil perang Raja Najasyi. Pada saat umat Islam hijrah ke daerah Habasyah, yaitu Ethiopia, juga sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang berkhianat. Perang tersebut terjadi karena sang raja memilih untuk melindungi kaum muslimin. Sebelum rombongan tiba ke Ethiopia, umat Islam ingin mengetahui kabar tentang perang. Dengan penuh keberanian, Zubair kemudian memutuskan untuk menyeberangi Sungai Nil menggunakan balon, padahal saat itu beliau sama sekali tidak dapat berenang. Pada akhirnya, karena keberanian tersebut, rombongan mendapatkan kabar bahagia, yaitu kemenangan Raja Najasyi. Nah, hal itulah yang menyebabkan umat Islam lebih mudah dan aman masuk ke Habasyah. Yang keempat, memecah kekuatan Malik bin Auf Zubair. Perang Hunain adalah perang yang berhasil menghancurkan kaum muslimin melalui jebakan-jebakan yang terpasang di dalam gua. Kehadiran sosok Zubair mampu memecah kekuatan pimpinan kaum Habasyah dalam perang tersebut, yaitu Malik bin Auf. Oleh karena itu, secara perlahan kekuatan para muslimin menjadi bangkit kembali. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan para kaum pasukan Malik bin Auf. Yang kelima, beliau sangat setia dalam militer.
Zubair bin Awam ikut bergabung dalam semua ekspedisi militer. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran besar termasuk pertempuran Khaybar, Palung, Yarmuk, Perang Badar, Perang Uhud, hingga pembebasan Mekah. Saat itu perang boleh untuk dilakukan karena alasan yang jelas. Dalam Al-Quran yaitu pada surah Al-Hajj ayat 39 dijelaskan mengapa perang tersebut diizinkan, yaitu karena mereka telah dianiaya. Akan tetapi, izin perang hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak, maka perang tidak boleh untuk dilakukan. Berikut ini terdapat beberapa perintah tentang perang. Larangan membunuh orang lain yang sedang beribadah. Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membunuh orang biarawan yang ada di biara-biara bahkan saat mereka sedang beribadah. Artinya mereka memiliki hak untuk menentukan keyakinannya sendiri. Yang berikutnya, larangan membunuh anak kecil, perempuan maupun orang tua yang tidak berdaya. Dalam hadis riwayat Abu Daud menjelaskan sesuai dengan sabda Rasulullah tentang larangan membunuh anak kecil, perempuan, serta orang tua yang tidak berdaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang yang berbuat baik dan jauh dari kemaslahatan. Berikutnya, larangan untuk menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal tersebut dalam surat Al-Qasas ayat 77. Artinya, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai dengan orang-orang yang senang berbuat kerusakan. Berikutnya, jangan membunuh selain prajurit perang. Saat terjadi sebuah perang, yang boleh menjadi sasaran hanyalah prajurit musuh. Orang-orang selain prajurit perang tidak boleh untuk dibunuh, baik itu anak-anak, wanita, orang tua, bahkan tokoh agama sekalipun. Yang keenam, pedagang sukses yang dermawan. Selain memiliki sifat pemberani, Zubair bin Awam juga sukses dalam berdagang hingga memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan beliau lebih banyak dalam bentuk tanah dan rumah, seperti 11 rumah berukuran besar di Madinah, 2 di Basrah, 1 di Kufah dan Mesir, serta padang belantara. Meskipun demikian, Zubair tidak pernah sombong, bahkan termasuk salah satu sahabat Nabi yang rajin sedekah dan dermawan. Ka'ab mengatakan bahwa beliau memiliki 1000 macam kekayaan, namun beliau justru membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin tanpa menyimpan untuk dirinya. Sikap dermawan Zubair membuat siapapun menjadi kagum kepadanya. Beliau selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga hartanya jika membaginya atau bersedekah. Oleh karena itu, Zubair tidak pernah merasa khawatir atau takut menjadi miskin. Ada beberapa wasiat yang diberikan oleh Zubair. Yang pertama adalah awal perang Jamal. Zubair wafat di usia 66 atau 67 tahun, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat terjadinya Perang Jamal, beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus. Saat itu Zubair sedang melaksanakan sholat setelah meninggalkan medan perang. Perang Jamal berawal dari perselisihan para sahabat tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang-orang pun turut mengadu domba
hingga perselisihan tersebut semakin panas. Zubair dan Talhah berbeda pendapat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kedua sahabat Nabi tersebut memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Basrah di Irak. Keduanya ingin menuntut penegakan hukum pada para pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib pun berteriak kepada Talhah setelah melihat Aisyah radhiyallahu berada di tengah medan perang. Beliau bertanya apakah tujuan kedatangan Talhah untuk menyerang istri Rasulullah SAW, sementara istrinya sendiri berada di dalam rumah dengan aman. Mendengar teriakan tersebut, Talhah menjadi terperanjat dan berlari ke medan perang. Akan tetapi, sebuah anak panah lebih dulu mengenai urat kakinya. Setelah beberapa waktu mengalami pendarahan, Talhah pun wafat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengingatkan kepada Zubair untuk tidak memerangi orang lain. Ali meminta Zubair untuk mengingatkan sabda Rasulullah SAW dan akhirnya sadar akan perbuatannya. Zubair berjanji untuk tidak memerangi orang lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengannya. Yang kedua, titik akhir perjalanan hidup Zubair. Setelah meninggalkan medan perang, perjalanan hidup Zubair mencapai titik akhir. Kabar wafatnya menjadi duka yang sangat mendalam bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau bahkan mengatakan bahwa nerakalah bagi orang yang telah membunuh putra dari Safiyah ini. Nabi Muhammad SAW menganggap Zubair sebagai salah satu sahabat terbaiknya. Beliau pernah bersabda bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, dan Zubair akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kemudian dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.